Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita senantiasa selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Bapak, kita akan bahas atau mengenai rukun wudhu. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwasanya wudhu merupakan salah satu syarat untuk melakukan sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Tanpa wudhu, sholatnya itu tidak akan, atau ibadahnya itu tidak akan sah. Adapun mengenai wudhu, di dalam kitab fikih dijelaskan ada 6 rukun wudhu. Ada 6 rukun wudhu. Furudul wudhu utawi pira-pira rukun wudhu iku sitatun asya, ada 6 perkara. An-niyatu itu niat, ya. Jadi yang pertama di dalam wudhu, yang pertama itu kalian harus niat. Niat di mana adanya? Di dalam hati. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya membaca niat pada saat kalian bersamaan mengambil air wudhu ke muka, dibarengi dengan membaca wudhu. Apa doa wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu ta'ala. Nah, pada saat kalian mengambil air, baik itu di kula, baik di pancuran air tempat keran, di masjid atau di musola, kalian ngambil sambil baca nawaitul wudhu'a. Di dalam hati kalian ucapkan, niat saya berwudu lillahi ta'ala. Itu saja. Jadi yang pertama. Kemudian ya, ghusl wajhi, membasuh muka. Nah, mana yang namanya muka? Muka itu dari mulai pas ujung ditumbuhi rambut sampai kiri. Apabila kalian nanti mempunyai jenggot, maka jenggotnya juga harus dibasuh, karena kesini merupakan bagian daripada muka. Semua kulit yang berada di muka itu wajib kalian basuh. Rukunnya 3 kali basuhan. Makanya kalian harus hati-hati. Caranya nih Bapak praktekkan. Ambil airnya, putar ke sini, tuh sampai ke ujung. Yang pertama. Yang kedua, tuh ambil lagi airnya, terus sampai ke ujung. Lalu mungkin kalian timbul pertanyaan, Pak, kok wudhu muka dulu? Nah, ini yang dibahas oleh Bapak itu rukun-rukunnya saja, anak-anakku sekalian. Mengenai mencuci tangan, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu yang namanya sunnah wudhu. Ya,
Bapak sedikit menjelaskan mengenai rukun-rukun wudunya saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan serta atau sampai siku. Jadi rukun yang ketiga, anak-anakku sekalian, setelah kalian membasuh muka, ya, membasuh tangan dari mulai tangan sampai ujung siku. Sampai sini nih, perhatikan tangan Bapak. Jadi ambil airnya, dibasuh sampai sini. Ya. Jangan sampai kalian asal-asal saja gini. Awas, hati-hati. Ada kulit bagian dari rukun wudhu kalian tidak dibasuh, maka wudhunya itu tidak sah. Bahkan nanti kulit rukun wudhu yang kalian tidak basuh akan dibakar oleh api neraka nanti di yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalian harus pelan-pelan, jangan buru-buru anak-anak dalam berwudu, santai saja. Nah, ini yang tangan dulu. Dalam sunnahnya itu membasuh yang tangan kanan dulu. Kalau kalian kebetulan wudunya di keran, simpan sikutnya ini di atas keran, jadi gini tuh. Setelah 3 kali bagian kanan dalam rukunnya, lalu tangan kirinya, ya, tangan kirinya. Itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap rambut. Nih, ya, mengusap rambut. Sunahnya 3 kali. Setelah kalian membasuh tangan harus itu, usap rambut 3 kali dengan air. Kemudian yang kelima, ya, wa ghusl rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalam kaki kalian ada mata kaki kan, yang bentuknya bulat, di situ di ujung luas kaki itu mata kaki, sampai situ rukunnya. Tapi kalau kalian membasuh sampai di atas mata kaki, terserah. Yang penting dengan catatan kalian jangan seenaknya saja memakai air wudhu itu berlebihan. Itu anak-anak yang tidak boleh, harus secukupnya dan hati-hati. Jadi yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, watar tibu ala madzakar, berurutan sebagaimana tersebut di atas. Jadi kalian yang terakhir itu rukunnya harus berurutan. Ya, membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap rambut. Kalau telinga itu sunahnya, lalu membasuh kaki harus berurutan. Kalian tidak boleh misalkan wudhu tangan dulu. Nih contohnya, kalian sunahnya kumur-kumur, menyedot air, lalu kaki dulu nggak boleh. Harus berurutan. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana Pak kalau pada saat kita wudhu, pas enak-enaknya wudhu, kebetulan airnya habis, baru nyampe telinga, sunahnya pas telinga habis, gimana Pak? Nah, kalian boleh pergi lagi ke rumah atau ke musola yang lain untuk melanjutkan air. Rukun terakhir yaitu membasuh tangan atau kaki sampai mata kaki, kalau memang airnya habis. Tetapi itu kan suatu hal yang kadang terjadi, kan jarang terjadi, karena yang namanya masjid, musola, insya Allah terjamin airnya, kecuali musim kemarau. Nah, jadi sekali lagi yang perlu diingat oleh kalian, rukun wudhu yang pertama niat. Pada saat membaca niat, kalian membasuh muka dengan membaca doa wudhu. Yang kedua, membasuh tangan sampai sikut sini. Ya, sunahnya 3 kali. Yang ketiga, mengusap rambut.
nih, basah rambut ini. Ambil airnya. Lalu yang keempat, ya, menyapu sebagian yang keempat yaitu kedua tangan sudah, rambut, lalu kaki, ya, lalu berurutan. Itu merupakan rukun wudhu. Kalau nanti setelah rukun wudhu kalian sudah tahu, sunnahnya sudah tahu, berarti insya Allah wudhu kalian itu sempurna. Kalau wudhu kalian sudah sempurna, tinggal mangga kalian lanjutkan untuk ibadah, melaksanakan ibadah, baik sholat, baik zikir, ataupun membaca Al-Quran. Itu kalian bisa praktek jadi bekal kalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.